Ini menunjukkan bahwasanya kita wajib memenuhi undangan seseorang jikalau tidak ada kemaksiatan yang terjadi di sana. Ketika undangan tersebut adalah sesuatu kemungkaran atau terdapat kemungkaran dalam undangan tersebut, maka kita tidak wajib menghadirinya. Misalnya ada acara-acara judi misalnya, atau ada minuman-minuman keras di dalamnya, maka kita tidak wajib memenuhi undangan tersebut. Yang wajib apabila undangan pernikahan atau hal-hal yang berbau kebaikan. Namun jika undangan tersebut berbau kemaksiatan, maka tidak wajib, atau ada kemungkaran di dalamnya, maka kita tidak wajib hadir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwalah sebaik-baik bekal yang pantas untuk kita bawa di dunia menuju alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalian akan wafat. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah, bertakwalah kepada Allah karena kalian akan wafat. Jadi semua di antara kita pasti akan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Sebelum kematian datang pada salah seorang di antara kita, marilah kita mempersiapkan diri kita, yaitu dengan memperbanyak atau meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja orang yang paling bertakwa di dunia ini, orang yang paling bertakwa yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, masih diperintahkan untuk bertakwa. Ayat ini turun kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, yauman turja'una fihi ila Allah, karena kalian akan wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bertakwa, masih diingatkan tentang takwa. Apatah lagi kita yang bukan nabi, bukan orang soleh, maka mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita materi dulu. Baik, kita lanjutkan materi kita sebelum melanjutkan bacaan Al-Quran kita. Di materi hadits-hadits seputar adab dari kitab Jami min Bulughil Maram, dari kitab Jami. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas hadis ya, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Namun kita tidak selesaikan pembahasannya. Ya, jadi hadis kita hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 5, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Ya, mengucapkan salam bila bertemu, kemudian menjawab ketika ia bersin, ya, memenuhi undangannya, kemudian nasihati ketika ia memintanya, dan
jenguklah ketika sakit, kemudian mengiringi jenazahnya apabila telah meninggal dunia. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Jadi hadis ini menyebutkan hak-hak seorang muslim. Jadi muslim yang dimaksud di sini adalah muslim yang sempurna keimanannya, yang tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan keislamannya. Jadi muslim yang tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya. Ya. Ada 6. Jadi hak kita terhadap sesama muslim ada 6. Namun sebagaimana yang kita sebutkan bahwa 6 di sini tidak jadi patokan, bahwa hak kita cuma 6, tapi sangat banyak. Di antaranya hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya yang tidak disebutkan dalam hadis ini adalah saling mencintai. Tidak dikatakan seseorang beriman sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi ini termasuk hak sesama muslim, tapi tidak disebutkan. Kita sudah membahas pekan lalu salam ya, bahwa hak kita adalah mengucapkan salam bila bertemu. Kemudian yang kedua yang kita bahas pada malam hari ini adalah wa idza da'aka fa'ajibahu. Ini termasuk hak kita sesama muslim. Ketika kita diundang, maka penuhilah undangannya. Ya. Panggilan di sini panggilan umum, ya, bukan cuma undangan ya, pernikahan, tapi umum. Apapun bentuk panggilan, mungkin panggilan untuk membantunya mengangkat sesuatu atau memiliki pekerjaan yang butuh bantuan kemudian kita dipanggil, ya, termasuk undangan di sini. Jadi bukan cuma undangan pernikahan saja, tapi semua bentuk panggilan yang membutuhkannya, yang membutuhkan orang tersebut membutuhkan bantuan kita, maka silahkan. Ini termasuk hak kita terhadap sesama muslim. Yadullu ala annal karama min sifatil muslim. Ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan itu merupakan sifat seorang muslim. Sifat seorang muslim, wa huwa mimma yuhibbu an-nufus ba'duha illa ba'd. Inilah yang menjadikan seseorang saling mencintai satu sama lain apabila kita saling memenuhi panggilan, kita memenuhi undangannya. Ini bentuk penghormatan kita kepada sesama muslim, memenuhi undangan. Dengan catatan kita tidak memiliki kesibukan. Kalau kita ada kesibukan atau kita kurang sehat, jangan dipaksakan. Kemudian yadullu ala anna al-Islam dinul khulqati bainan nas. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang mengajarkan kasih sayang terhadap sesama manusia. Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang terhadap sesama manusia. Kemudian al-wujub idza kana fi amrin la munkara fihi fi sahih Muslim wa man lam yajibu faqad asallahu wa rasuluh. Ini menunjukkan bahwasanya kita wajib memenuhi undangan seseorang jikalau tidak ada kemaksiatan yang terjadi di sana. Ketika undangan tersebut adalah sesuatu kemungkaran atau terdapat kemungkaran dalam undangan tersebut, maka kita tidak wajib menghadirinya. Misalnya ada acara-acara judi misalnya, atau ada minuman-minuman keras di dalamnya, maka kita tidak wajib memenuhi undangan tersebut. Yang wajib apabila undangan pernikahan atau hal-hal yang berbau kebaikan. Namun jika undangan tersebut berbau kemaksiatan, maka tidak wajib, atau ada kemungkaran di dalamnya, maka kita tidak wajib hadir. Sebagaimana hadis yang disebutkan dalam Imam Muslim, bahwasanya barang siapa yang tidak menghadiri sebuah undangan, maka dia telah berdosa kepada
Allah dan Rasulullah SAW. Karena memenuhi undangan adalah perintah dari Rasulullah. Kemudian kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah wa idzastansahaka fansahu. Ketika ia meminta untuk dinasihati, maka nasihatilah. Ketika seseorang butuh nasihat, maka silahkan dinasihati, baik perkataan atau perbuatan. Nasihat di sini terbagi menjadi dua bagian. Antansaha lahu biduni talabihi wa hadha wajibun liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihat. Memberi nasihat kepada orang lain tanpa ia minta. Jadi boleh kita langsung memberikan nasihat kepada seseorang tanpa diminta. Wa hadha wajibun, dan ini termasuk kewajiban seorang muslim. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Jadi meskipun kita tidak diminta untuk memberikan nasihat kepadanya, tapi kita lihat orang tersebut butuh nasihat, maka silahkan dinasihati. Dengan catatan jangan nasihati di tengah keramaian. Ya. Ulama kita terdahulu mengatakan barang siapa yang menasihati seseorang di tengah keramaian, maka itu bukan nasihat, melainkan mempermalukan orang lain. Jadi di antara adab memberikan nasihat, jangan berikan nasihat di tengah keramaian. Karena kata para ulama, orang yang memberikan nasihat di tengah keramaian itu sama halnya dengan mempermalukannya. Ini di antara adab memberi nasihat ya. Sangat banyak kita dapatkan orang ya langsung menasihati meskipun baik, tapi caranya yang kurang pas. Karena memberikan nasihat di tengah keramaian dapat membuat orang lain, orang yang kita nasihati, malu. Kemudian memberikan nasihat yang kedua, idza talaba minka an tansaha lahu aw tansahu wa hadha wajib. Nah, meminta orang tersebut meminta dinasihati, maka silahkan dinasihati. Ini pun wajib bagi seorang muslim. Yadullu ala anna al-insan naqisun bi nafsihi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya setiap manusia itu tidak sempurna dengan sendirinya. Ia butuh orang lain. Seseorang hidup dengan sendirinya itu tidak akan sempurna. Yahtaju ila man yansahuhu. Ia butuh orang lain yang menasihatinya. Wa imadu dzalika al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Dan tiang saling menasihati adalah al-amru bil ma'ruf, ya, saling memerintahkan kepada kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, dan saling mencegah kepada kemungkaran. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ya, saling mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, juz'un min nasihat, termasuk di antara nasihat. Jadi kalau kita menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan atau melarang saudara kita untuk berbuat kemungkaran, maka ini termasuk nasihat. Dan inilah yang menjadi sebab kenapa umat Islam dikatakan khairul ummah, sebaik-baik manusia atau sebaik-baik umat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik manusia yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kalian umat Rasulullah khairu ummah, ya, sebaik-baik manusia yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Penyebabnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian saling mengajak kepada kebaikan. Wa tansawna 'anil munkar, dan saling mencegah kepada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian juga beriman kepada Allah. Jadi kita beriman, kemudian kita saling mengajak kepada kebaikan dan saling mencegah kepada kemungkaran atau keburukan. Kemudian yang selanjutnya wa idza atasha fahamidallah fasamithu. Ya, termasuk kewajiban kita
ketika seseorang bersin dijawab. Ya, jadi ketika seseorang bersin kemudian fahamidallah, membaca alhamdulillah. Jadi di antara adab seseorang ketika bersin membaca, yang bersin membaca alhamdulillah. Jadi ketika kita bersin, ya adab kita membaca alhamdulillah. Ya. Maka yang mendengar menjawab dengan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ini termasuk adab kita dan sangat ringan dan mengandung pahala, karena ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Cukup dengan bersin kemudian membaca alhamdulillah, atau kita yang mendengarkannya menjawab yarhamukallah. Sangat ringan, saling mendoakan. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian wa idza marida fa'udhu, ketika seseorang sakit maka jenguklah. Maka jenguklah ia. Fa dhahaba ba'du ahli ilmi ila wujubi iyadatil marid. Sebagian ulama mengatakan wajib menjenguk orang yang sakit. Sebagian ulama mengatakan wajib menjenguk orang yang sakit. Sebagaimana Imam Bukhari menulis dalam bukunya Babu Wujubi Iyadatil Marid. Jadi Imam Bukhari salah seorang ulama hadis memiliki kitab yang bernama Sahih Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Jadi kitab yang paling sahih, yang paling benar Al-Quran. Kemudian di bawahnya Sahih Bukhari, hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari menulis bab di dalamnya Babu Wujubi Iyadatil Marid, bab wajibnya menjenguk orang sakit. Jadi Imam Bukhari menulis bab tentang wajibnya menjenguk orang yang sakit. Kemudian menyebutkan beberapa hadis. Nah, ini sebagian ulama yang mengatakan wajib, sebagian yang mengatakan tidak. Tapi di antara hak kita saling menjenguk orang yang sakit. Ya. Dan yang wajib ketika yang sakit adalah keluarga kita atau orang tua kita. Ya, kaidahnya semakin dekat hubungan kekeluargaan kita, semakin ditekankan kita untuk menjenguknya. Jadi semakin dekat atau semakin dekat hubungan kekeluargaan kita, maka semakin ditekankan kepada kita untuk menjenguknya. Jadi orang tua ini sangat dekat. Maka ketika orang tua sakit, wajib untuk kita jenguk saudara. Kemudian siapapun yang ada kaitannya dengan keluarga kita. Jadi semakin dekat hubungan kekeluargaan kita, maka semakin ditekankan untuk kita menjenguknya. Baik yang kecil, anak kecil atau orang dewasa. Di sini disebutkan iyadatul marid sawa'un kana saghiran, menjenguk orang sakit, baik anak yang kecil, kama zara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghulam Yahud. Sebagaimana Rasulullah pernah mengunjungi anak kecil yang sakit, anak seorang Yahudi yang sakit, Rasulullah menjenguknya. Au kabiron, atau orang dewasa, zara Nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'id bin Mu'adz. Rasulullah menjenguk Zaid bin Mu'adz. Au mukmiya alaihi, atau orang yang pingsan, termasuk orang yang pingsan. Kama zara Nabi sallallahu alaihi wasallam Jabir, sebagaimana Rasulullah pernah mengunjungi sahabat yang bernama Jabir yang pingsan. Termasuk ya. Dan memiliki dan ziarah atau menjenguk orang yang sakit memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam yazal fi ghurfatil jannati hatta ya'ud." Orang yang senantiasa mengunjungi orang yang sakit selama berada di dalam rumahnya, maka ia dianggap berada di taman-taman surga. Jadi selama kita berada di tempat orang yang kita jenguk, maka kita dianggap berada di salah satu taman-taman surga. Kenapa disebut taman-taman surga? Saking besarnya pahala menjenguk orang yang sakit. Kita duduk di rumahnya saja, itu kita sudah dianggap berada di taman-taman surga. Jadi selama kita duduk di situ, ya selama itu kita dianggap berada di taman-taman
surga. Luar biasa pahalanya orang yang menjenguk orang yang sakit. Kemudian yang terakhir, wa idza mata fattabi'uhu. Ketika seseorang meninggal dunia, ya hak kita yang mengiringi jenazahnya, mengurus jenazahnya. Meskipun ini adalah fardu kifayah, jika dikerjakan satu orang maka terlepas yang lainnya. Namun kita rugi ketika tidak mengurus jenazah seseorang. Dalam hadis disebutkan orang yang menyolati jenazah kemudian menggiringinya sampai ke pemakamannya, maka mendapatkan pahala seperti gunung Uhud. Gunung Uhud besar. Cuma menyolatkan kemudian mengantar jenazahnya ke pemakamannya, pahalanya seperti 2 gunung Uhud. 2 gunung Uhud biasa ya. Dan ini termasuk hak kita terhadap sesama muslim. Menjawab salam, memenuhi undangannya ketika diundang, kemudian menjawab ketika ia bersin, kemudian menasihatinya ketika ia memintanya, kemudian ya menjenguknya ketika ia sakit, dan terakhir ya, mengiringi jenazahnya ketika ia meninggal. Nah, ini hak kita yang harus kita penuhi terhadap sesama muslim.